Tunangan yang ketakutan menemukan. Tunangan yang ditinggalkan sendiri. Berbalik dan langsung dilamar oleh putri keluarga kaya. Aku suka kamu, jadilah pacarku. Aku tolak. Mendengar pria menolak, wanita itu malah mengira dia sudah mengendalikan si penjilat itu sejak lama. Jiang Cheng, aku tidak butuh kamu, tapi kamu tidak bisa lepas dariku. Aku tunggu kamu datang memohon padaku. Tak menyadari bahwa cara putri keluarga kaya itu bukan seperti yang bisa dibayangkan oleh gadis biasa sepertinya. Semua departemen siap-siap. Saat wanita itu berbalik, ratusan wartawan langsung menyerbu. Sebarkan semua foto ini. Aku ingin seluruh kota tahu dia. Jiang Cheng adalah pria Lin Ruoxiao. Di sini, wanita itu masih berpikir, pria itu adalah miliknya sesuka hati. Biasanya masalah kecil seperti ini. Kamu cukup kirim pesan. Semuanya beres. Ayo cepat kirim. Jiang Cheng, asal kamu buat Ming Cheng jadi duta merek Etsy, aku akan memaafkanmu. Kenapa kamu hapus aku? Ternyata pria itu adalah orang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, pria itu menanggung amarah ayahnya, menginvestasikan miliaran untuk tunangannya. Tapi dia berbalik dan pakai uang itu untuk menggelar konser bagi pria muda yang dipeliharanya. Saat perusahaan pria itu bangkrut, wanita itu tanpa ragu bilang, dia lebih suka pria muda itu. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu mending mati saja. Perusahaan Jiang bangkrut. Penurunan saham itu semua aku yang buat. Setelah dipaksa menikah denganmu, aku bahkan berharap kamu mati saja. Kalau kamu benar-benar cinta aku, ya mending mati saja. Wanita itu berkata tanpa sadar jadi kenyataan. Saat pria itu sadar lagi, dia kembali ke 7 tahun lalu. Dia melihat kejutan yang disiapkan untuk tunangannya. Semua terasa begitu konyol. Sepasang kekasih akhirnya bersatu. Saat itu wanita itu melihat bintang kecil tingkat 18. Merasa telah menemukan cinta sejatinya. Gadis kecil itu malu-malu dan gugup. Bersama. 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 Pria itu membalas dengan memberi like. Kenapa Jiang Cheng tidak balas pesanku? Dia dulu selalu balas secepat kilat. King Ye, kamu mending malam ini jangan balas dulu. Kan belum menikah juga. Sekalian buat heboh terakhir kali. Aduh, ngomong apa sih kamu? Aku sama dia cuma teman. Minum sampai segelas pun. Masih dibilang teman. Kamu takut Jiang Cheng tahu ya? Dia pasti nggak tahu kan? Dia sudah tahu. Apa? Aku baru saja mengirim status di lingkaran teman tapi lupa menyembunyikan dari Jiang Cheng. Dia malah kasih like. Semoga semua yang saling mencintai bisa bersatu. Mustahil. Kalau dia tahu, kenapa tidak datang cari aku? Mungkin dia anggap ini petualangan besar. Mungkin dia nggak terlalu memikirkannya. Ya, dia nggak bakal begitu. Tidak membalas pesanku tapi malah kasih like status itu. Ini aneh banget. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dalam keadaan mati. Mending kamu pulang dulu saja. Jing Yu. Malam begini kamu nggak mau nginep. Aku masih banyak yang mau aku bilang ke kamu. Maaf ya, dini hari gini kalian duluan aja yang main. Aku pulang duluan ya. Zhang Cheng sudah tertidur. Ini adalah 3 tahun sudah. Jiang Cheng, selama 3 tahun ini kamu baik banget sama aku. Tapi Jiang Cheng bukan cuma perhatian sama kamu. Dia bahkan pernah nyawa taruh buat nyelamatin kamu. Baru saja dia masukin dana ratusan miliar ke grup pasar malam kita. Kamu masih nggak puas apa sih? Ayah, aku nggak suka Jiang Cheng. Tapi aku juga nggak cinta kamu. Aku sama kamu cuma bertahan karena terpaksa. Selamat datang untuk yang baru datang. Benar-benar pasangan serasi ya. Ye Xingyu memang pantas jadi wanita tercantik di Tianhai. Saat Jiang dan Yu menikah sekarang. Grup Ye pasti bakal melesat tinggi. Andai Jiang Shao bisa sama aku saja. Jangan mimpi deh. Jiang Shao pernah bilang hanya akan menikah sama Ye Xingyu. Ye Xingyu beruntung banget bisa ketemu Jiang Shao. Ikan Mas Koki. Dini hari ini aku lagi lihat kamu. Loh, semalam kamu nggak dengar aku yang gila-gilaan. Nyesel nggak?
Menurutku sih walaupun Jiang Cheng baik sama kamu, aku tetap merasa Dini lebih cocok sama kamu. Jiang Chen, kalau bukan karena kamu, aku pasti bisa sama Lin Chen. Manajer Ye, kalau bukan karena Anda, hidupku pasti akan lebih indah. Para tamu undangan, selamat datang di pernikahan Jiang Xiao dan Nona Ye. Sekarang mari kita persilakan Jiang Xiao memutar video lamaran cinta yang sudah dia siapkan dengan cermat. Para tamu undangan, terima kasih. Bersama. Sepertinya itu Ye Xingyu ya. Kenapa dia bisa ke tempat seperti ini? Pria itu kelihatan bukan profesor. Kenapa harus putar video ini? Ya, bersama. Pak Ye, bukankah seharusnya putri Anda memberi penjelasan untuk anak saya? Berikan penjelasan untuk keluarga Jiang kami. Pak Jiang, pasti ini ada kesalahpahaman. King Yun, cepat jelaskan ke paman Jiang kamu. Iya, King Yun, kamu memang gak pernah pergi ke tempat kayak gitu. Orang di video itu bukan kamu, kan? Jiang Ri, kamu niatnya mau putusin aku. Ya, kalau begitu, aku siap bertarung sampai akhir. Orang di video itu memang aku. Ini benar-benar Ye Xingyu. Gimana sih keluarga Ye bisa punya anak perempuan setega ini? Gak tahu malu banget. Malam sebelum pernikahan malah ngelakuin hal sama laki lain. Ini sungguh gak tahu malu banget. Jiang Sao sayang banget sama dia, tapi ternyata cuma harapan kosong doang. Aku, Ye King Yu, nggak pernah suka sama Jiang Cheng. Dasar brengsek, kamu ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Aku suka sama Lin Chen. Ye Qiu, kamu gila? Ya, bisa-bisanya ngomong suka sama laki lain di depan tunangan sendiri. Ngomong suka sama lelaki lain di depan tunangan sendiri. Meski kelihatannya santai dan percaya diri, di belakang malah selingkuh. Sudah punya tunangan sehebat Jiang Sao, malah menggoda lelaki lain. Dasar buta hati. Xingyu, cepat minta maaf sama keluargamu. Biar mereka mau memaafkanmu. Kalau enggak, keluarga Ye kita bakal hancur. Aku nggak mau. Dari lahir sampai sekarang aku selalu nurut sama kalian. Hari ini aku mau memutuskan untuk diriku sendiri. Ming Cheng, kalau kamu juga suka sama aku, bilang aja dengan suara keras. Ini. Teman-teman, aku mau bilang. Jiang Chen, kamu cuma pengen maksa aku menikah sama kamu, kan? Teman-teman, aku benar-benar mendukung pengajuan Ye Xiao dan Tuan Lin. Aku benar-benar mendukung pengajuan Ye Xiao dan Tuan Lin. Ye Xiao berani berjuang demi cinta, mengejar cinta sejati tanpa peduli apapun. Aku pikir dia pantas mendapatkannya. Ini Murong Sing ngakuin cinta ke orang lain di depan umum, tapi caranya nggak ketahuan. Dia selama ini cuma ngejar Ye Qingyu seorang. Jangan-jangan ini cuma strategi buat memancing. Jiang Chen, walaupun kamu provokasi aku nggak akan jatuh cinta sama kamu. Qingyu, jangan gegabah. Li Ken, aku sudah suka sama kamu lama banget. Bilang dong sesuatu. Ning Chen, kamu kan artis. Apa aku terlalu bikin kamu stres? Soal Jiang Chen hari ini, aku yang salah. Jangan buat Ning Chen susah. Ya, sebelum Ning Chen setuju menikah sama aku akan janji dulu ke kamu. Aku bisa menikah sama kamu. Ye Xiao. Aku rasa kamu salah paham. Mencoba ngupas buah yang gak manis. Kalau kamu gak suka sama aku juga gak bakal ngotot ngejar kamu. Dia malah melepaskan. Gimana mungkin? Teman-teman, karena Ye Xiao sudah punya orang yang dia cintai. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu. Aku, Jiang Chen, memutuskan untuk menikah dengan Ye Qingyu. Katakan. Apa kamu mau membatalkan pertunangan dengan saya? Pak. Karena saya umumkan bahwa grup Jiang dibatalkan. Reaksi terhadap grup Y. Tolong berhenti. Cepat pergi. Ini sama sekali tidak boleh. Nyawaku. Jiang Chen, apakah kamu sengaja membuatku marah? Aku sungguh berharap Nona Ye dan Tuan Lin bisa hidup bahagia sampai tua. Ye King, ini baru permulaan. Pelacur ah. Kamu cepat minta maaf sama pengkhianat itu. Memohon dia memaafkanmu. Kalau tidak, keluarga Sin kami akan hancur. Aku jelas tidak peduli. Tapi kenapa aku merasa sangat sakit hati? Lin Chen. Apa kamu benar-benar salah pilih?
Di lokasi pernikahan, anak muda dari keluarga kaya yang dulu ditinggalkan secara tragis. Kini manajer Ye dari keluarga kaya, melamar aktor muda garis ke-18 di pesta pernikahan. Dini hari grup Jiang sepenuhnya. Grup sepenuhnya menarik investasinya. Grup Y dalam bahaya serius. Ku dengar Jiang Cheng membatalkan pertunangan. Benar, Tuan Jiang hari ini secara terbuka membatalkan pertunangan dengan Ye Xinyu. Baik, berangkat sekarang saja dulu. Aku Lin Ruok Xiao mulai hari ini secara resmi mengejar Jiang. Proyek Resor Chengdong. Kenapa berhenti? Dana grup Y terbatas. Sebelumnya dibiayai oleh Tuan Jiang. Dia juga yang memimpin penuh, memajukan pembangunan resor. Setelah dia mundur, pekerja di Chengdong langsung berhenti bekerja. Lalu kenapa merek-merek seperti Adidas, Senair, Longqi batal kerja sama dengan kita? Setelah Tuan Ye dan Tuan Jiang menarik investasi, merek-merek itu satu persatu mengajukan permohonan pemutusan kontrak. Nilai merek kita sudah menyusut 1,7 miliar. Lalu pertemuan dengan Shishu besok sudah diatur semua kan? Dengan dukungan dari Shishu, masalah-masalah ini seharusnya bisa diselesaikan. Tuan Ye, Shishu bilang Tuan Jiang tidak akan datang, jadi tidak perlu bertemu lagi. Sekarang sudah pergi keluar kota. Jiang Cheng, lagi-lagi Jiang Cheng. Kalian ini sampah semua. Tanpa Jiang Cheng kalian tidak bisa melakukan apa-apa, kan? Kalau dalam 3 hari tidak menemukan solusi. Kalian semua keluar dari sini. Xiaolan, Tuan Ye, kenapa sarapanku belum datang? Kamu kerja seperti ini ya, Tuan Ye? Itu bukan tanggung jawab saya. Sarapan Anda dulu selalu disiapkan oleh Tuan Jiang. Apa? Tuan Jiang dulu setiap hari menyiapkan sarapan yang menyehatkan untuk Anda. Pagi-pagi jam 7 atau 8 sudah diantar. Kok aku tidak tahu? Kenapa kamu tidak pernah bilang ke aku? Pak Jiang bilang perut Anda tidak enak. Tapi Anda nggak mau makan bubur yang dia buat untuk menyehatkan perut. Jadi dia nggak mau aku bilang ke kamu. Ah, menyebalkan. Ternyata ada orang yang pakai pasukan internet buat menjatuhkan Ling Chen. King Yu. Kamu minum bubur dulu. Aku khusus masak bubur penyehat perut buat kamu. Pergi sana. Nggak lihat aku lagi sibuk. King Yu, perutmu nggak enak? Ya, kamu nggak boleh nggak sarapan. Aku juga sudah siapin obat perut buat kamu. Kalau perutmu sakit, jangan lupa makannya. Aku taruh di belakangnya. Bagus sekali. Pak Wang, asal kamu bisa bantu aku hapus berita negatif tentang Ling Chen. Syarat apapun akan aku setujui. King Ye, resort liburan di kota timur sudah aku atur semuanya. Diperkirakan selesai akhir tahun ini. Selain itu, aku juga sudah atur kesempatan kamu bertemu dengan Shishou. Besok lo. Kali ini kita harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Oke, sudah tahu. Kalau begitu malam ini kita rayakannya. Enggak, aku sudah janji makan malam sama Ling Chen. Jadi kamu duluan saja ya. Kamu duluan aja. Iya. Sungguh aku nggak ngerti apa kelebihan Lin Chen dibanding Jiang Shao. Lin Chen. Tentang kejadian dengan Jing Yu kemarin itu salahku. Aku sudah pesan tempat khusus di restoran Singkong. Malam ini kita makan sambil ngobrol. Boleh? Baik, aku akan datang. Jiang Chen, apa yang kamu bisa berikan untukku? Aku juga bisa berikan untuk Min Chen. Aku pasti nggak akan salah pilih orang. Pak Ye. Pak Ye berdandan sangat rapi. Jangan-jangan datang buat kencan sama bintang kecilmu itu ya. Urusan aku sama Ming Ruo Xiao apa hubungannya sama kamu? Tentu ada hubungannya. Kalau kamu nggak ninggalin Jiang Chen, pria hebat itu, malam ini. Aku mana ada kesempatan makan malam bareng dia di restoran Singkong ini. Jiang Chen yang ngajak kamu, kan?
Setelah 3 hari coba nikah, Jiang Chen gak ada kabar sama sekali. Jangan-jangan selama ini dia jalan sama wanita lain. Kenapa kamu nyesel batalin pertunangan sama Jiang Chen? Nyesel apanya juga? Oh iya. Tapi aku dengar, sejak kamu batalin pertunangan sama Jiang Chen, apa itu IDC, Longji, Tianlai, mereka semua sudah putus kontrak sama grup Y kalian. Sekarang, mereka benar-benar kerja sama-sama grup Lin kami. Xingyu, mulai sekarang kita sudah satu keluarga. Kerja sama Jiang dan Edison dengan merek internasional. Mulai sekarang. Sudah tahu. Walau tanpa kamu, merek internasional itu pasti akan memilih kerjasama dengan Yesi. Ah, Jadi apa? Walau tanpa Jiang Chen, meskipun semua merek membatalkan kontrak, dengan proyek mobil listrik yang bekerja sama dengan Zaman Daning, tetap bisa membuat grup Y bangkit kembali. Ternyata grup Y dan Zaman Daning benar-benar luar biasa. Ketawa apa? Dasar kamu nggak tahu apa-apa. Aku juga nggak takut bilang ke kamu. Malam ini, aku juga akan bertemu dengan Presiden Direktur Zaman Daning, Zhang Ninglan. Apa? Aku bolak-balik datang sampai 10 kali. Baru dia mau ketemu aku sekali. Kamu Lin bukan tandingan aku Ye. Zhang Ninglan kenapa harus mau ketemu kamu? Itu semua berkat Jiang Chengyu dan Jiang Cheng. Ada hubungannya. Kamu nggak mungkin nggak tahu. Zhang Linalang, Presiden Zhang itu, dia adalah adik ipar dari mantan tunanganmu Zhang Jiangcheng. Masa bisa begitu? Sepertinya kamu memang nggak tahu. Ye Qingyu, kamu benar-benar nggak pernah benar-benar kenal Presiden Zhang. Kamu pikir, apa kamu bisa dapat proyek Zaman Daning sendiri? Benarkah kamu pikir hanya mengandalkan diri sendiri? Pak Ye, aku duluan mau ketemu klien besar aku, dan calon suami masa depan. Kamu mendingan asyik-asyik aja sama pacar kamu. Jangan lupa touch up ya. cantik. Ayo kita masuk. Jiang Cheng kan sudah datang, Qingyu. Qingyu, Mau pesan makanan ya? gak usah pesan lagi. Aku sudah pesan paket grup order. Paket grup order. Paket grup order ya? Termasuk 2 porsi sirloin steak. Sangat hemat, cuma 99. Selamat datang Nona Ye. Jerry. Sushi tuna sirip biru. Hati angsa Prancis panggang dengan sup jamur krim truffle. Dan dessert Italia favoritmu, Alfredo. Tahu kamu gak suka steak, jadi gak pesan. Bukan, Ying Chen aku. Jangan berterima kasih. Aku datang hari ini khusus mau minta maaf sama kamu. Soal pernikahan waktu itu, aku minta maaf. Bukan aku gak mau naik panggung. Tapi manajer aku yang maksa aku pergi. Aku juga ada salah. Iya, cara kamu waktu itu terlalu ekstrim. Aku kan orang publik. Gak boleh ada gosip sama wanita lain. Kamu tahu kan kalau kamu heboh gitu. Kalau aku tiba-tiba di blacklist gimana? Tenang. Aku gak akan marah sama kamu. Tapi Xingyu, gosip kita itu memang berdampak agak buruk buat aku. Kamu bisa gak biarin aku jadi duta Dragon Country untuk ID? Nah, Aideshi sudah memutus kontrak dengan grup Y. Sudah putus kontrak. Lalu Chanel bagaimana? Rongchi, Bagaimana dengan JK Family? Semuanya sudah putus kontrak. kenapa? Karena masalah Jiang Cheng itu. Jinyu, kamu bisa minta tolong ke Jiang Cheng gak? Kamu suruh aku minta tolong ke dia. Jiang Cheng punya banyak koneksi. Pasti bisa bantu aku. Lagi pula dia suka banget sama kamu. Kalau kamu minta tolong ke dia pasti gak bakal nolak. Gak bisa. Aku gak mau minta tolong ke dia. Xingyu, Apa kamu tega lihat aku kehilangan panggung dan dibekukan begitu saja? Bukan begitu. kalau begitu, ayo cepat cari Jiang Cheng. Aku baru lihat. Dia lagi di area makan terbuka depan sana. Pak, tolong tunjukkan kartu anggota Anda. Saya anggota VIP kalian yang terhormat. Loh. Maaf Pak, area makan terbuka kami hanya untuk VIP tertinggi.
Anda anggota biasa, tidak bisa masuk. Jadi anggota juga ada kelas-kelasnya ya? Saya sudah bayar, kenapa saya nggak boleh masuk? Lin Chen, jangan bikin keributan di tempat seperti ini. King Yu, tenang saja, urusan ini serahkan ke aku. Hei, kamu cuma pelayan kecil, berani-beraninya melarang aku. Panggil manajermu ke sini sekarang. Aku mau dia pecat kamu. Selamat siang Pak, saya manajer di sini. Ada yang bisa saya bantu? Manajer ya, saya mau ke area makan terbuka kalian. Pelayan kalian melarang saya masuk. Katanya level keanggotaan saya tidak cukup. Padahal saya sudah bayar. Tapi saya malah nggak boleh masuk. Minimum pengeluaran untuk VIP tertinggi adalah 99.000. Anda cuma bayar 99. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Maksud Anda saya bayar sedikit jadi nggak layak masuk ya? Kami juga melindungi hak konsumen lain. Aku gak percaya. Hari ini aku benar-benar nggak bisa masuk ya. Rindu kampung halaman. Pak Ye, sungguh kebetulan. Pak Ye, kenapa saat Kencan masih berdiri di luar? Soalnya udara di dalam gak enak. Aku duduk. Kenapa urusanmu? Wifi gak bisa connect ya? Kayaknya pacar kecil kamu juga gak sehebat yang dikira ya. Kamu ngomong apa sih, Pak? Kalau Anda nggak hormat sama tamu kami, saya akan minta Anda keluar. Manajer Hu, buka pintunya. Bisnis jangan dipersulit. Sepertinya Jiang Cheng masih peduli sama aku. Ribut-ribut bikin orang kesal. Xin Yu Jiang Cheng ada di sini. Kamu cepat minta tolong padanya. Suruh dia bantu aku dapatkan endorse itu. Ayo. Jiang Cheng dan Ruo Xiao pada berdiri di situ ngapain sih? Cepat sini makan dulu ah. Kami segera ke sana. Zhang Minglan ternyata benar-benar bibi kecil yang standar. Jing Yu tadi punya kesempatan bagus banget. Kok kamu gak bantu aku minta tolong sih? Jiang Cheng? Aduh, ini cuma kesempatan sekali seumur hidup. Karierku bisa hancur kalau gagal. Ling Chen gak mau minta tolong dia. Jing Yu, kali ini kamu harus bantu aku ya. Aku udah lama bilang jangan kejar Ye King Yu itu. Sekarang nyesel kan? Sudahlah, jangan ngomong lagi. Aku tahu salahku. Mending kita ngomongin kerja sama aja. Aku sudah putus kontrak dengan Yes. Mulai sekarang kita kerja sama-sama Links Group milik Ruo Xiao. Aku rasa Ruo Xiao jauh lebih hebat daripada Ye King Yu itu. Gak cuma tampangnya menarik, tapi juga anggun, sopan, dan beradab. Mungkin kalian coba deh pacaran dulu. Bibi kecil aku setuju. Pak Su, hari ini kami datang untuk bicara kerja sama. Jiang Cheng. Aku suka kamu, jadi pacarku ya. Aku suka kamu, jadi pacarku ya. Aku tolak. Mungkin Jiang Cheng masih ada perasaan sama aku. King Yu, Jiang Cheng nolak cewek itu. Aku bilang dia cuma tukang nempel doang. Kamu pergi minta tolong dia. Bawa 100 yuan ke aku pasti berhasil. Lin Chen, aku gak akan minta tolong dia. Dia belum pantas. Jiang Cheng, kenapa kamu tolak aku sih? Jangan-jangan kamu masih mikirin Ye King Yu itu ya? Jiang Cheng, aku peringatkan kamu, jangan lagi berhubungan sama cewek itu. Bibi kecil, sebenarnya aku sejak dulu gak mikirin dia lagi. Cuma aku dulu gak terlalu fokus sama perusahaan. Sekarang aku cuma mau kerja dengan serius. Gak mau mikirin hal lain lagi. Jiang Cheng, aku pasti kejar kamu terus. Hari ini kamu harus setuju juga. Gak setuju juga harus setuju. Pak Ding, gak ada yang bisa maksa aku. Sekalipun kamu, juga gak bisa. Kamu gak minta tolong dia. Kalau begitu endorse aku gimana dong? Aku akan cari cara untuk endorse kamu. Jiang Chen, aku gak butuh kamu. Tapi kamu gak bisa lepas dari aku. Aku tunggu kamu minta tolong padaku. Kalau begitu aku gak bisa ngasih kamu pilihan. Semua departemen siap-siap. Aduh sial. Sebarkan semua foto ini. Aku mau seluruh kota tahu dia. Jiang Cheng adalah pria Lin Ruo Xiao.
Pak Ding, ini seperti kamu lagi klaim hak milik ya. Aku gak terima dipaksa secara moral. Apa maksudnya paksaan moral? Jiang Cheng, aku mau bilang sama kamu, ibumu dan aku sangat puas dengan Ruok Xiao. Mulai hari ini, dia adalah pacarmu. Kalian harus baik-baik, dengar. Baik, Mbak, tenang saja. Aku akan berhubungan baik dengan Zhang Ting. Baik. Sudah, Mbak, aku mengerti. Pak Zeng, aku mau buat kesepakatan dengan Anda. Kesepakatan apa? Jiang Cheng, bukankah kamu selalu suka Ye Qingyu? Asalkan kamu izinkan aku jadi duta merek IDS, aku akan serahkan Ye Qingyu padamu. Kamu pakai Ye Qingyu buat barter. Apa dia tahu? Dia dengar aku saja. Hal kecil ini nggak perlu dia tahu. Ye Qingyu memang dapat pria yang bagus. Kamu bilang boleh nggak? Kamu nggak punya hak buat negosiasi denganku. Kamu bisa. Biar aku kasih Ye Qingyu padamu. Hei, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Jiang Cheng, tunggu aku ya. Jiang Chen, kamu memang gak bisa lepas dariku. Qingyu, Jiang Cheng itu keterlaluan banget. Sampai tolak permintaanku. Aduh, kamu harus bantu aku ya. Lin Chen, aku ada kerjasama dengan grup Xiaomai. Kenapa kamu gak jadi duta merek di sana? Nggak mau jadi duta merek-merek murahan kayak gitu. Nanti malah nurunin gengsiku. Jingyu, Kamu selalu bilang cinta padaku. apa kamu cuma mau bantu aku begitu saja? Jingyu, cobalah minta tolong sama Jiang Cheng. Dia sangat mencintaimu. Kamu ajukan permintaan. Dia pasti akan setuju. Qingyu, Kalau aku benar-benar gagal dapat endorsement ini, karierku bakal hancur. baiklah, baiklah. Coba saja kamu. Terima kasih, Qingyu. Jiang Cheng bahkan menolak pengakuan Lin Ruoxi. Itu berarti dia pasti masih mencintaimu. Dia pasti nggak akan tolak permintaanmu. Jiang Cheng. Aku suka kamu. Jadi pacarku ya. Aku tolak. Memang begitu. Meskipun aku nggak suka dia, tapi dia nggak pernah menolak. Iya? Ayo Qingyun, kita cari dia. Nggak usah, jangan pergi. Gimana minta tolong sama dia? Gak perlu minta tolong sama dia. Biasanya, hal kecil kayak gini, aku cuma kirim pesan terus langsung lapor polisi. Ih, kamu cepetan kirim dong. Jiang Cheng, asal kamu izinkan aku naik bus besar Edi, aku maafin kamu. Jangan hapus aku ya. Katanya Jiang Cheng udah hapus kamu. Dia ganti gimana tuh? Qingyu, Qingyu. Jiang Cheng, aku gak suka sikap orang tuamu ke aku. Mereka itu memang. Kalau aku harus tinggal bareng mereka, ini terakhir kalinya aku ke rumahmu. Qingyu. Aku bakal pindah, tunggu aku ya. Kamu anak durhaka, keluar dari sini. Qingyu, nanti kita gak tinggal di sini lagi. HMPH. Qingyu. Qian Yu, kamu suruh Jiang Cheng beliin kita makanan dong. Di luar hujan deras banget. Pesanan makanan juga berhenti semua. Kamu bisa kirim. Aduh. Dia kan keras kepala. Pasti bakal cari cara. Jiang Cheng, aku lapar. Kirimin aku makanan ya. Xing Yu. Aku bawa makanan buat kamu. Ikan mujair. Makan yang enak ya. Jiang Chen, aku gak percaya kamu sekeras itu. Jiang Cheng, kamu punya hak apa hapus temanku? Wei Xinyu, kamu dan Jiang Cheng udah putus. Hapus teman itu hal biasa. Ini urusan aku sama Jiang Cheng. Gak usah kamu ikut campur. Kamu ngaca deh. Nanya pacarku. Kamu pikir itu urusan kamu? Pacar. Sejauh yang aku tahu, baru saja Jiang Cheng tolak kamu. Jiang Cheng, aku tahu kamu gak bisa melupakanku. Kalau kamu mau mengejar aku lagi, aku bisa setuju buat bersama kamu. Nona Ye. Jangan terlalu anggap dirimu penting. Jiang Cheng,
Aku sudah berinisiatif cari kamu. Kamu masih mau apa lagi? Aku rasa kamu salah paham. Aku sudah punya pacar. Siapa Ling Ruosio? Dia adalah ratuku. Apa? Apa maksudnya Nona Ye? Tenang saja. Aku bakal jadi pacar Jiang Cheng. Pasti lebih cocok dari kamu. Ruok Xiao itu cewek baik. Gak kayak orang tertentu yang gak tahu diri. Jiang Cheng, walau gak bisa jadi pacar, jadi teman juga oke. Kenapa kamu harus putus hubungan sekeras itu? Aku ini orangnya suka bersih-bersih batin. Putus ya udah putus. Gak perlu bawa-bawa urusan teman. Putusnya harus total tanpa sisa. Memang ada orang yang berteman dengan selebriti kecil. Lama-lama malah membatalkan pernikahan tunangannya sendiri. Jiang Cheng, kamu sedang menyalahkan aku atas apa yang aku lakukan di pesta pernikahan. Aku tidak ada apa-apa. Ye Qingyu, kamu saja jalani hidup dengan selebriti kecilmu itu. Aku nanti ya, masih mau makan dan kencan sama Jiang Chen. Nona Ye, ada keperluan apa lagi? Kalau tidak ada, silakan pergi. Pergilah. Zak, aku belum ganti nomor telepon. Apa maksud Jiang Cheng itu? Jangan-jangan dia masih berharap kamu terus menghubunginya. Aku tidak akan punya kontak lagi dengannya. Pak Lin, mari kita bicarakan pekerjaan saja. Ngomongin kerjaan apa sih, Jiang Cheng? Kamu sekarang pacarku. Kita harusnya lagi pacaran, kan? Kamu serius? Tentu saja. Setelah foto-foto itu tersebar, semua orang akan tahu kamu adalah pria Lin Ruoxiao. Pak Ling, coba deh kamu. Presiden perusahaan Ling yang gagah itu. Malah pasang video mesra kita di koran. Jadi kayak gosip selebriti aja. Siapa suruh kamu gak ngaku aku? Jiang Cheng, besok malam kamu kan ada acara amal. Kebetulan undang orang-orang penting di Tianhai semua. Kamu kenalkan Xiao Xiao secara resmi ke semua orang. Umumkan hubungan kalian. Oke, aku paham. Baik, Xiao Yi, aku langsung atur sekarang. Qingyu. Jiang Cheng sudah setuju aku jadi duta merek. Jiang Cheng kasih syarat ke kamu. Jangan-jangan dia mau tidur sama kamu. Kalau dia maksa kamu. Sebenarnya aku juga tidak keberatan, Mo Chen. Kalau kamu gak mau, ya gak usah ikut. Aku agak capek. Aku pergi dulu ya. Qingyu. Ah. Qingyu, aku buatkan teh jahe gula merah untukmu. Minum sedikit, ya. Panas. Gak panas lagi. Ayo. Apa aku benar-benar salah pilih? Jiang Cheng. Aku belum ganti nomor telepon. Jiang Cheng. Aku gak percaya kamu bisa tahan gak hubungi aku. Kamu Jiang Chen. Jiang Chen, kamu sudah mikir ulang. Ah Qingyu, aku Lin Chen, loh. Ling Chen, gak ada apa-apa. Aku duluan ya, aku mau tidur. Qingyu, aku mau ngomongin soal jadi duta merek. Bagaimanapun, kamu harus bantu aku. Soal jadi duta merek kita bahas besok saja ya. Aku akan cari cara buat bantu kamu. Bukan, Qingyu, kamu salah paham maksudku. Aku tahu hari ini aku buat kamu malu. Aku batalin semua tawaran jadi duta dari Jiang Cheng. Lin Chen itu masih mikirin aku kok. Kalau begitu kamu ini siapa? Aku mau kamu aja aku ikut, lelang amal Tianhai malam besok. Di lelang itu banyak orang berkuasa dan berpengaruh. Aku mau kenalan sama mereka, tapi aku nggak dapat undangan. Aku juga nggak. Tenang, lelang itu diadakan di atap gedung pusat Jiang Group. Bukannya kamu biasanya bebas masuk luar sana. Jiang Group. Selamat datang Ibu Presiden Direktur. Ingat, dia satu-satunya Ibu Presiden Direktur kalian. Mulai sekarang apa yang dia bilang adalah perintah saya. Mungkin aku bisa ketemu Jiang Cheng.
Xing Yu. Xing Yu. Ngomong apa sih? Oh aku bilang besok ikut kamu. Wah, bagus banget. Sampai juga. Jiang Cheng, kamu ngapain sih? Cepat lepaskan tanganmu. Jiang Cheng, aku yang ninggalin kamu. Melihat benda jadi ingat orang. Aku nggak percaya kamu bisa berhayal. Xing Yu, kudengar banyak bos besar dunia hiburan bakal datang ke lelang amal ini. Kalau aku bisa terkenal di sana, pasti banget bantu karierku di dunia hiburan. Kamu harus bawa aku masuk ya. Tenang, semua orang di sini kenal aku. Nggak bakal ada yang melarang aku. Permisi, kalian sudah buat janji. Xing Yu, maksudmu apa sih? Bukannya kamu bilang gak ada yang bakal ngelarang kita? Xiao Sui, kamu nggak kenal aku ya? Pak Ye, Anda bercanda ya? Tentu saja saya kenal Anda. Kalau begitu kenapa kamu nggak izinkan aku masuk? Perusahaan ada aturan. Orang luar harus buat janji dulu kalau mau masuk perusahaan. Tanpa janji nggak boleh masuk. Janji. Aku harus buat janji. Itu aturan perusahaan. Jangan buat aku susah ya. Dulu aku bebas masuk seenaknya. Jiang Chen pun nggak berani melarang aku. Dulu ya dulu. Sekarang ya sekarang. Selamat datang Ibu Presiden Direktur. Kamu panggil dia apa? Pak Ye dan Pak Jiang sudah perintahkan bahwa Pak Lin nanti jadi ketua Dewan Direksi yang baru, Ye Xinyu. Zaman sudah berubah. Jiang Cheng sekarang pacarku. Hak istimewa yang pernah dia berikan padamu. Sekarang semuanya bukan milikmu lagi. Aku lihat hari ini Pak Ye berdandan begitu rapi. Jangan-jangan mau menggoda pacarku ya. Siapa bilang aku mau menggoda dia? Siapa bilang? Xing Yu datang mencari Jiang Cheng. Kami datang untuk ikut lelang amal. Ikut lelang. Tapi kok nama kalian berdua nggak ada di daftar tamu? Jangan-jangan kalian datang tanpa diundang. Kamu bilang gak ada? Ya gak ada. Malam ini lelangnya diadakan oleh Jiang Cheng. Semua tamu aku yang undang. Ini acara yang diadakan Jiang Cheng. Betul. Jiang Cheng bahkan sempat ingatkan aku. Jangan undang orang yang dia nggak mau temui. Baiklah. Aku pergi dulu. Tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Lin Yichen. Maksudmu apa sih? Jin Yu tidak boleh pergi. Standar lelang kali ini sangat tinggi. Kalau aku bisa kenal orang penting, aku pasti bisa bangkit lagi. Aku sudah kehilangan kontrak endorse itu. Aku nggak boleh kehilangan kesempatan ini lagi. Tapi kami nggak bisa masuk. Kalau kalian mau masuk, bukan nggak bisa kok. Benarkah, Pak Lin? Apakah Anda benar-benar mau membiarkan kami masuk? Malam ini kan lelang amal. Semua hasilnya akan didonasikan. Asal kalian berdua menyumbang. Barang lelang yang nilainya lebih dari 5 juta, baru bisa masuk. 5 juta. Aku nggak punya barang seperti itu. Tapi aku lihat kalung di leher Nona Ye itu. Kalau kalian sumbang itu, kalian berdua bisa masuk. Wah, bagus banget Xing Yu. Ayo kita sumbangkan saja. Tapi lelangnya sebentar lagi mulai. Kesempatan gak nungguin orang. Kalau kamu benar-benar sayang sama kalung itu, tunggu sampai lelang mulai. Aku bantu kamu beli kalung itu. Gimana? Kamu percaya aku? Pak Ye, Pak Lin. Para tamu VIP dipersilakan berdiri. Oke. Jiang Cheng lagi lihat aku. Memang gak bisa lepas dari bayangannya. Kok kamu bawa mereka masuk? Tentu saja, ada pertunjukan seru nih. Nanti bisa dilelang kalung itu. Aku suruh kamu beli dan kasih ke aku. Baiklah, kalau kamu suka, aku beli. Para tamu sekalian, seperti pepatah bilang, gunung tak bertulang, langit dan bumi bersatu, baru berani pisah darimu. Selanjutnya, kita akan melelang sebuah barang, simbol cinta sejati yang abadi, setia selamanya. Kenapa langsung mulai dengan barang ini? Kenapa langsung melelang barang ini? Mungkin karena nilainya nggak terlalu tinggi. Bukankah barang bagus dilelang selalu jadi penutup? Mungkin begitu ya. Kamu sudah berlutut di sini selama 9 hari. Ekspresimu seperti itu.
menggetarkan hati. Aku juga tergerak dari hati. Kalung yang kubuat untuk istrimu. Kutamai bersama selamanya. Semoga kalian sampai tua bersama. Bersama selamanya. Wanita ini malah menjual barang yang kuberikan padanya. Ternyata cintaku cuma buat dipermainkan. Yang aku mau memang ini. Kamu gak tahu, ini sebelumnya kuberikan ke Ye Qingyu. Barang bekas. Kalau gitu kita tukar aja. Justru aku makin pengen. Barang yang pernah dimiliki Ye Qingyu. Aku mau ambil semuanya kembali. Aku benar-benar gak ngerti perempuan kalian. Rasa kompetitif yang aneh. Xingyu, tenang saja. Aku masih hati-hati. Kok, pasti bantu kamu menang lelang. Terima kasih, Ming Chen. Sama-sama. Para tamu sekalian, bersama selamanya adalah karya langka, melambangkan cinta sejati yang abadi, dan cinta sejati itu tak ternilai. Jadi bersama selamanya tidak ada harga awal lelang. Semua tergantung pada seberapa besar cinta sang mempelai kepada pasangannya. Sekarang lelang dimulai tanpa harga awal. Pembawa acara ini benar-benar menguji hati manusia. Haha, semua berdasarkan cinta. Orang pertama yang nawar pasti merasa tekanan berat. Hahaha, kalau harga nggak bagus, nanti malah jadi bahan tertawaan orang. Memang begitu? Ya, bikin aku jadi nggak berani nawar. Kalau nawar terlalu rendah, pulang-pulang bisa dibantai sama istri di rumah. Apa nggak ada yang mau nawar? Ini kesempatan bagus buat tunjukkan cinta. Loh, Aku ikut. bukankah itu putri keluarga Ye? Yang tunjukkan cinta ke dia, artis kecil itu. Lin Chen, kok dia datang? Dia jadi yang pertama melelang. Dia sangat percaya diri dengan cintanya. Hahaha. Semua bilang cinta sejati itu tak ternilai. Cinta tak bisa diukur dengan uang. Tapi bisa diungkapkan dengan niat. Tuan ini, berapa harga yang akan Anda tawarkan? Aku mulai 20. Aku nawar 120. Tuan ini, Anda mau nawar 5,2 juta. Enggak, aku nawar 520 rupiah. Jangan asal ubah harga tawaranku. Siapa juga yang mau bayar mahal untuk kalung jelek begini? Xingyu, kamu setuju, kan? Bukankah kita bisa menghemat uang sedikit? Terakhir kali aku ikut lelang. Kalung yang Siksi belikan untukmu cuma 9,9 yuan. Hei, Tuan, bersama selamanya, terbuat dari giok jenis kaca dan giok putih susu sebagai bahan utama, dihiasi dengan 9.999 berlian putih, disambungkan dengan platinum, melambangkan cinta sejati yang abadi. Apakah Anda yakin tawaran Anda bukan bercanda? bukankah kalian bilang tidak ada harga awal lelang? 520 bukankah melambangkan cinta yang tulus? Hah, Pacar kecilmu, Ye Jingyu, benar-benar romantis ya. Hei, ini sedang melamar cintamu secara terbuka dengan angka 520. tentu saja. Kalau cinta, harus berani diungkapkan. Badut. Ini adalah karya terakhir Master Chen Shidao sebelum pensiun. Chen Shidao mana mungkin? Siapa Chen Shidao? Chen Shidao adalah perajin perhiasan terbaik di Daxia. Setiap karyanya bernilai jutaan. Master Chen sudah pensiun lama. Seorang pemuda yang setia cinta. Berlutut selama 9 hari di tempat persembunyian Master Chen. Baru dia mau keluar dari persembunyiannya. Membuatkan karya ini, bersama selamanya. Ada yang menawar 500 juta untuk membeli dari orang misterius itu. Dia malah tidak melepasnya. Katanya untuk diberikan kepada kekasihnya. Berlutut 9 hari, menawar 500 juta. Suka. Hadiah dari dia ternyata begitu berharga. Kalung rusak segitu mahalnya. Kalau kalian suka, kalian juga bisa menawar. Baik, saya tawar 5,2 juta. 5,2 juta. Kamu mengacaukan pasar. Nyonya Ye, saya sudah lama mengagumi Anda. Kebetulan ingin menyampaikan perasaan saya. Kebetulan ingin menyampaikan perasaan saya. Jiang Cheng, kamu mau menawar berapa? Jumlah yang pasti akan membuatmu puas. Nyonya Ye, hubungan Anda dengan Jiang Xiao sudah selesai. Mending terima cintaku dulu. Tunggu dulu. Aku belum tidur. Jiang Shao, kamu juga ikut lelang. Apa Jiang Xiao masih punya perasaan untuk Nyonya Ye? Masa iya? Ye Xingyu sudah melamar bintang kecil itu secara terbuka. Itu seperti menghina keluarga Jiang. Jiang Xiao adalah pria paling setia di Tianhai. Menurutku, hubungan Jiang Xiao dan Ye Xingyu sulit untuk putus. Kalau begitu, Li Xiao mungkin sulit berharap.
Apa Jiang Cheng mau menawar dan memberikannya padaku? Jiang Xiao, kamu harus belajar melepaskan. Kalau sudah putus, ya putus saja. Barang yang sudah aku inginkan, Jiang Cheng, tak pernah aku lepaskan. Bagus, Jiang Xiao. Sangat tegas. Hari ini aku akan menaikkan harga perhiasan dan si cantik ini sebanyak 12 juta. Li Xiao malah jadi yang pertama menaikkan harga. Sepertinya pasti dapat ya. Menjaga hubungan lama itu adalah harta yang sangat berharga. Bahkan melambangkan cinta sejati yang abadi. Aku tidak mungkin melepasnya. Dia menggunakan benda ini sebagai perumpamaan untuk orang. Apakah dia sedang menyatakan cinta padaku? Sok gaya. Kalau kamu gak mau lepas, terus apa? Apa kamu masih mau naikin harga buat kalung remeh ini? Tawaran kalian itu menghina barang asli ini. Bahkan menghina arti kata cinta sejati. Aku nggak tahu kamu mau nawar berapa. Aku nawar 520 juta. Aku nawar 500 juta 20 ribu. Xiang Cheng. Kamu sudah gila. Kalung remeh ini mana ada harganya segitu. Memang layak jadi Jiang Xiao. Hanya Jiang Xiao yang bisa mengorbankan segalanya demi cinta. Jiang Cheng dan Ye Qingyuan. Apakah benar-benar layak kamu bayar harga setinggi itu? Ngapain ngomong-ngomong kosong? Kalau nggak ada uang, mending tutup mulut. Kamu. Jiang Cheng, kamu memang gak bisa lepas dariku. Ada yang mau nawar lagi. Baiklah, aku umumkan Jiang Xiao berhasil membeli kalung ini dengan harga 520 juta. Kebersamaan yang langgeng. Silakan Jiang Xiao naik ke panggung. Tuan, sekarang tolong berikan ini kepada wanita yang paling kamu cintai. Aku ingin memberikannya kepada. Lin Ruoxiang. Apa? Never walk away. Ternyata diberikan pada Lin Ruoxio. Bukankah Jiang Xiao masih ada perasaan pada Ye Tingyu? Kenapa malah diberikan pada Qin Zong? Semua teman-teman di Tianhai City berkumpul bersama. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan. Aku umumkan Ling Ruoxio adalah pacarku, Jiang Cheng. Dan juga calon pemilik wanita masa depan grup Jiang. Sudah lama dengar Ling Zong mengejar Jiang Xiao. Kelihatannya rumor itu benar. Dua keluarga Jiang dan Ling bersatu. Ini benar-benar kabar baik yang luar biasa. Kelihatannya cuaca dingin segera berubah. Bagaimana? Bisa. Bisa. Xiang Cheng, aku rasa aku mulai jatuh cinta padamu. Ye Zong, karena Jiang Chen dan Ling Zong sudah bersama. Mending kita minggir saja. Jiang Chen, kamu gak bisa memberikannya pada Lin Ruoxiao. Dia milikku. Nona Ye, ini adalah lelang terbuka. Kamu gak bisa bilang itu milikmu. Jiang Chen, kamu jelas tahu itu yang kamu berikan padaku. Kalau sudah kamu jual, itu artinya itu gak berharga di matamu. Kamu gak perlu pura-pura susah melepas di depanku. Aku bukan begitu. Sekarang aku gak mau jual lagi. Aku menyesal. Apa gak boleh? Transaksi sudah selesai. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Apakah benar tidak bisa diulang? Apakah benar tidak bisa diulang? Tidak bisa. Meski Jiang Chen setuju, aku tetap tidak setuju. Baik, aku pergi. Hei hei, ini untukmu. Ye Xingyu sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Pak Lin, tugas dari bibiku sudah aku selesaikan dengan sempurna. Aku sudah menyelesaikannya dengan tuntas. Sekarang seluruh kota sudah tahu kamu pacarku. Sudah puas. Tentu saja puas. Jiang Cheng, kamu hari ini begitu terbuka menyatakan cinta. Seluruh kota sudah tahu kita akan bertunangan.
Jadi seperti yang kamu inginkan. Pak Lin, kamu lewat kerabat bibiku. Dengan segala cara menyebarkan berita tentang kita pacaran. Tujuannya, bukankah agar kalian ikut campur dalam urusan keluarga Jiang? Naik ke level berikutnya. Jiang Cheng, maksudmu apa? Aku bukan tipe orang yang cuma ikut arus. Aku benar-benar menyukaimu. Aku ingin jadi pacarmu. Kita berdua harusnya mulai urus hal-hal sebagai cowok dan cewek. Teman. Jiang Cheng, terlalu cepat. Terlalu cepat. Aku merasa. Jangan-jangan kamu masih ada perasaan lain. Tidak mungkin. Jiang Cheng, aku duluan angkat telepon. Ling Ruosi. Kalau kamu terjun sendiri, kamu cuma akan semakin terperangkap. Halo. Sayang, ada apa? Xiao Xiao, kenapa tadi kamu tidak angkat teleponku? Jangan-jangan kamu sudah benar-benar berhubungan sama Jiang Chen. Tidak mungkin. Sayang, aku sama Jiang Chen cuma pura-pura. Hatiku cuma untuk kamu. Kita berpura-pura jadi pasangan. Pertama supaya bisa meyakinkan ayahku batalin pertunangan. Kedua supaya dapat rahasia bisnis grup Jiang. Benar. Benar, sayang. Hatiku cuma ada kamu. Lagi pula dia, Ye Tianyu, bukan pria yang aku butuhkan. Kenapa aku harus menolak? Baik, aku percaya kamu. Tapi aku punya satu syarat. Baik, baik. Asal kamu tidak marah. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Aku mau kerja di grup Jiang. Buat ngawasi kamu sama Jiang Chen. Apa? Kamu suruh aku ke grup Jiang buat apa? Masih kurang drama hati kamu. Malah sudah atur orang lain juga. Misalnya, kamu gak takut rugi 2 kali. Kamu bilang mau kerja di grup Jiasheng. Nggak bisa. Aku nggak setuju. Kalau Jiasheng punya niat jahat sama kamu, gimana? Aku malah takut dia yang punya niat jahat sama kamu. Kalau kamu nggak setuju, aku gak mau ngomong sama kamu lagi. Ya, jangan deh. Aku janjiin kamu apa? Sih, ya sudah. Sepakat. Besok aku mulai kerja. Baiklah. Baiklah. Tapi kamu juga harus janji satu hal sama aku. Kamu harus bantu aku cari perusahaan kecil di grup Jiang. Tenang saja. Gak masalah. Semua harus tepat waktu. Zhang Shao, kamu masih butuh sekretaris, kan? Mau datang jadi sekretaris pribadi aku. Aku makin gak bisa nolak Jiang Cheng. Aku kan pacarmu, lo. Kamu malah mau aku jadi sekretarismu pribadi. Tapi aku gak tahu Jiang Shao sanggup bayar gak? Di dunia ini belum ada yang sanggup bayar aku. Tapi Jia Seng tentu sanggup bayar. Kalau aku pergi, grup Lin jadi gak ada yang urus, kan? Gimana kalau gini aja, aku kenalin kamu sekretaris yang lebih bagus. Ya. Ada yang lebih cocok dari Lin. Tentu saja ada. Sepupuku, Nangong Xiaoyu. Nangong Xiaoyu. Cewek yang bilang sama Ling Ruosio mau kerja di perusahaanku. Bukan sekretaris mereka. Tentu cewek. Lah, masa ada cowok? Kamu gak takut pacarmu? Jiang Cheng, aku tentu percaya sama kamu. Lagi pula, pacarku, Xiao Lin, dia sepupuku. Dia gak mungkin rebut pacarku, malah bakal jaga-jagain aku buat kamu, biar kamu gak selingkuh. Oke, kalau kamu bilang begitu. Besok suruh dia mulai kerja. Baik, aku langsung kasih kabar baik ini ke dia. Oh iya. Nangong Xiaoyu itu sepupuku, kamu jangan sakitin dia. Ya, tenang, aku bukan orang jahat. Kalau begitu, Xiaoyu aku titip ke kamu, Jiang Shao. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Apa benar rumor masa lalu itu nyata? Kamu suka hadiah ini? Wah, ini dia grup Jiang. Besar banget, ya. Xiaoyu, ingat ya janji kamu padaku. Bantu aku cari tahu proyek terbaru grup Jiang. Tenang saja. Aku, Nangong Xiaoyu, adalah detektif level atas. Oh iya,
Xiao Yu, kamu harus jaga jarak sama Jiang Cheng. Jangan sampai dia ngelakuin hal gak sopan sama kamu. Aku gak suka cowok-cowok mesum kayak gitu. Ayo, dadah. Ling Ruoxio nyuruh ceweknya ikut aku. Dia nggak takut aku rebut kamu, ya? Aku akan cari mereka. Semua satu pasukan 7 negara. Tidak bisa menahan aku. Ini dari mana cantiknya? Masa ia mau kerja di perusahaan kita? Benar-benar kayak bidadari turun ke bumi. Pria yang sok bersih-bersih memang gak ada yang baik. Mbak cantik, saya Xiao, bos besar. Saya baru aja add WeChat kamu. Mbak cantik, saya Fang Xiang dari bagian promosi. Add WeChat dong. Aku mau add. Mau add. Mau add. Gak kerja ya? Kepala sekolah? Dokter cowok ini ngapain sih? Gak kerja ya? Sekretaris Pak Jiang, aku gak berani punya niat macam-macam. Sudahlah bubar saja. Sekretaris Pak Wu masih duduk manis. Lantai kantor kita enak banget buat duduk. Kamu kan Jiang Chen. Di perusahaan kalian, para pria ini gimana sih? Satu-satu kayak mau makan aku aja. Tenang saja, nanti aku yang jaga. Cowok baru kayaknya beda banget ya. Sayang kecil sudah sampai di sini nih. Harta karun awan yang mengambang itu. Ngapain? Aku bilang, Sekretaris Nangong, kamu ini datang buat kerja apa main HP aja? Kamu kan gak kasih aku kerjaan. Kalau gak main-main, rugi dong aku. Jadi aku yang salah ya? Tentu saja. Oke, kamu bantu aku urus itu. Semua data proyek itu proyek rahasia. Gak boleh bocor. Proyek rahasia. Karena semua data itu rahasia. Jadi aku gak boleh jual ke orang lain. Kamu ke komputerku saja. Siap, bos. Kerja yang rajin ya, aku keluar dulu. Tenang, serahkan padaku. Aku jamin tugasnya selesai. Foto dulu baru diedit. Aku mau kasih ini ke Nona Lin Ruoxiang. Kalau gak ada investasi dari Jiang Shangdao, nasi pasar malam kita udah pasti mati. Cuma Jiang Cheng yang bisa selamatkan kita. Kalau kamu gak minta dia turun tangan, King Yun. Dia malah nikah. Dulu kalian kan mesra banget ya. Kita beneran gak bisa balik. Aku salah. Jiang Cheng. Xiang Cheng. Aku benar-benar gak bisa lanjut. Jiang Cheng. Kita beneran gak bisa lanjut. Bahkan King Yu. Bukannya dia mantan pacar Jiang Cheng. Ye Tianyu. Bukannya dia mantan pacar Jiang Chen. Kalau aku bisa mempertemukan mereka berdua, apakah Chang Sheng tidak akan menjelaskan padaku?
Sayang, tentu aku ingin terus bersama kamu. Xiao Chen mau rujuk denganku. Kok ada orang yang sedang membicarakan di belakang? Pak Sang, ada apa? Tidak apa-apa, kamu bilang dapat kabar. Harga saham chip Tianquan akan melonjak besar. Ya, Pak Jiang, sumber beritanya benar-benar terpercaya. Bagaimana? Kita mau ikut masuk pasar. Awalnya ada yang sengaja menyebarkan iklan palsu. Berita palsu bahwa harga akan melonjak. Menarik banyak modal masuk. Lalu secara besar-besaran menjual saat harga tinggi. Mengorbankan banyak modal dan investor kecil. Untung besar sekali. Tentu saja masuk pasar harus pakai strategi mereka. Mereka membeli saham secara bertahap. Aku melakukan beberapa langkah juga menarik perhatian orang lain. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Asal jual duluan. Siapa yang jadi korban? Itu yang susah ditebak. Sayang, aku rindu kamu banget. Ternyata Xiang Cheng masih mencintaiku ya. Lin Ruok Xiao itu cuma main-main saja. Aku harus mengajaknya ketemu dan bicara jelas. Kok dia telepon aku? Siapa yang telepon aku? Siapa yang telepon aku? Tidak ada, sekretaris. Siapa yang telepon aku? Tidak ada. Tidak ada yang telepon dia. Dia masih belum memaafkanku. Atau takut aku akan memberatkannya. Dibanding Luok Xiao. Apakah aku terlalu tidak berguna? Sekretaris Nangong. Kok aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Masa sih? Direktur, aku pamit dulu ya. Yang Zi, aku mau tanya. Dengar-dengar kamu pacarnya Lin Ruojio ya? Kalau begitu kamu dekat banget sama dia. Kenapa tidak ke kantornya saja? Iya. Meskipun aku sama Lin Ruokio bersama, tapi dua perusahaan berbeda. Mana mungkin? Kalau begitu kenapa Ning Ruosio berusaha mati-matian menempatkanmu di sisiku? Jiang Chen malah mau mendirikan perusahaan kereta listrik. Xiao Yu benar-benar memberi kejutan buatku. Tidak benar. Kenapa Jiang Chen bisa begitu ceroboh? Jangan-jangan dia sedang menjebak. Tidak boleh. Aku harus lihat dulu. Sama sekali tidak boleh berharap. Itu karena aku suka kamu. Kamu suka aku. Iya, Jiang Cheng. Aku sudah suka kamu sejak lama. Bukan Xiao Xiao yang atur aku dekat sama kamu. Aku sendiri yang mau mendekat sama kamu. Aku nggak bisa. Kamu nggak percaya? Kalau gitu aku ke toko kamu. Sekarang kamu pasti percayakan. Merayu aku. Kalau begitu aku nggak akan sungkan. Aku rasa itu masih kurang. Kecuali kamu kasih aku makan permen lagi. Itu pria ya? Kayaknya lumayan juga. Xiao Yue ada. Xiao Yue ada. Jangan sampai Ceu lihat. Takut apa? Dia kan bukan pacarku beneran. Dia pacarku. Loh. Kamu keren banget. Aku rasa, kita berdua cukup cocok.
Siapa yang cocok sama kamu? Kok nggak ada yang jawab aku ya? Xiao Yuer jangan-jangan benar-benar kena masalah. Semua orang pada masuk ke sini. Pokoknya jangan sampai kamera lihat. Pak Lin ada apa? Jiang Cheng, aku cari Xiao Yuer. Dia kok nggak ada ya? Dia kenapa? Mungkin dia nggak masuk kerja. Masuk kok. Dari pagi aku bantu urus dokumen dia. Mungkin lagi ke kamar mandi. Serius. Tentu saja serius. Meja ini kenapa sih? Hahaha. Pak Liu, sebenarnya saya ada kerjasama yang ingin dibicarakan dengan Anda. Kerja sama apa? Nanti kita bicarakan di sana. Zhang Cheng, kerjasamanya apa? Main saham. King Yun, kamu masih marah sama aku. Aku cuma mau bantu kamu beli kalungnya lagi. Tapi aku nggak nyangka harganya segitu mahal. Sudahlah, aku tahu kamu lagi nggak punya uang. Tetap seperti paus. Kamu tolong aku ya. Kalau bisa kenalin aku ke beberapa sumber daya. Misalnya Lin Chen. Kenalin sumber daya, nanti saja ya. Aku ada urusan dulu. Aku tutup dulu ya. Setelah Jiang Cheng cabut modal, kamu langsung jatuh bangun. Apa semua pencapaian aku dulu karena Jiang Cheng? Apa kemampuan aku memang kalah dari Lin Ruoxiao, Jiang Cheng? Kamu takut aku bakal jadi beban kamu? Kamu nggak percaya sama aku sendiri ya? Tuan Hong, aduh, malaikat malam kita sudah diselamatkan. Papa kenapa hahaha? Aku dapat kabar gembira. Gadis yang mengubah segalanya itu dia. Jadi mereka bisa masuk duluan. Pasti bakal untung besar banget. Beneran? Beneran? Pastinya beneran. Ini orang penting banget. Dia bilang langsung ke aku. Yang tahu cuma segelintir orang. Bisa dihitung pakai jari. Dulu aku pernah bantuin orang penting ini. Baru dia kasih tahu aku info rahasia ini. Sekarang enak nih. Ada modal besar masuk ke chip Tianquan. Harga saham Tianquan itu minimal bakal naik sampai 100 yuan per saham. 100? Sekarang harga saham chip Tianquan baru 10 yuan. Jadi itu artinya, kita ikut masuk. Modalnya bisa berlipat 10 kali lipat. Ini pasar malam kita ada harapan nih. Besok habis buka nih. Kita harus buru-buru beli daging. Kalau enggak, nanti kita nggak kebagian supnya. Hahaha oke. Pak Zhang, aku akan pakai kesempatan ini buat buktiin aku nggak kalah sama Lin Ruoxiao. Tanpamu aku tetap bisa bangkit lagi. Kamu nggak mungkin dengerin kabar dalam soal saham Tianquan kan? Harga sahamnya bakal naik besar katanya. Kabar dalam gitu. HMPH? Iya. Pak Jiang, maaf aku ngomong terus terang. Kabar kayak gitu, biasanya cuma dibuat main sama modal besar buat naikin harga. Jangan dipercaya beneran. Gak heran Pak Lin. Emang jeli. Tapi kabar ini memang benar. Apa? Tapi ini cuma permainan. Apa maksudnya? Apa ada yang sengaja naikin harga saham, terus jual saat harga tinggi buat nguras orang yang masuk? Pak Lin, emang kamu pebisnis sejati di Tianhai City ya? Langsung tahu. Tapi maaf aku harus bilang, di dunia ini nggak ada makan siang gratis. Mending jauhi jebakan investasi kayak gini. Kalau aku bilang, aku ngerti cara mereka mainnya. Serius. Bukankah itu artinya kita bisa jual duluan sebelum harga turun, bebas nguras keuntungan? Iya, gimana? Mau kerja sama? Kita serang bareng-bareng. Menarik. SIP, kerja sama yang lancar ya? Kerja sama yang lancar. Xiao, kamu kok datang? Sekretaris Nangong, lehermu kenapa? Xiao Yuer, selesai sudah. Kalau diketahui oleh Xiao, dia pasti membunuhku. Siapa yang melakukannya? Xiao, dengarkan aku jelaskan. Aku sebenarnya siapa sih? Siapa yang memukulmu? Lehermu sampai merah begitu. Bekas ciuman pun tak terlihat.
Dipikir-pikir benar-benar naif ya. Tidak ada yang memukulku. Aku cuma salah tidur waktu istirahat siang. Cari orang buat kerik badan. Serius. Kalau tidak percaya, tanya Jiang Chen saja. Si Ayuer tiba-tiba mau menyerah begitu saja. Menarik juga. Benar-benar sekretaris Nangong. Aku yang kerik badannya. Dia malah traktir aku makan. Jiang Chen, begitu ya. Terima kasih ya, Jiang Chen. Untung kamu yang jaga Xiao Yu. Jadi aku bisa tenang. Pak Lin, tenang saja. Aku pasti akan jaga dia dengan baik. Sekretaris Nangong. Kalau tidak ada urusan apa-apa, aku pamit dulu bawa Xiao Yu pulang. Sudah agak malam juga. Cepat pulang saja. Besok masih ada satu pertandingan. Siapa itu Jia Cheng? Siapa punya pertarungan sengit denganmu? Maksudku besok ada pertarungan sengit di pasar saham. Ah, aku kira kamu ngomongin kalian berdua. Ngomong apa sih? Kayak tebak-tebakan. Tidak ada apa-apa. Xiao, yuk kita pulang dulu. Xiao Yu, Jiang Cheng, dia tidak menyakitimu kan? Tidak, dia tidak menyakitiku. Ayo kita cepat pulang. Baik. Apa mungkin Nangong benar-benar suka sama aku ya? Mulai saja. Profesor, harga saham sudah mulai naik. Kapan kita harus bertindak? Tidak buru-buru, modal besar masih belum masuk semua. Harga saham naiknya lambat banget. Kalau begitu aku buat mereka repot sedikit. Beli saham Tianquan Chip senilai 500 juta. 500 juta. Berarti kamu mau naikin harga saham dulu ya? Supaya saham yang dipegang dilepas di harga tinggi. Betul. Ada yang masuk pasar nih? Astaga, curi chip orang lain. Harga saham Kiao Hei naik 50 poin. Astaga. Hahaha, Jing Iya. Beritanya benar. Harga saham terus naik tiap hari. Sekarang harga saham masih belum tinggi. Kita buru-buru saja. Masukkan sisa dana 300 juta semua. Full view chip. Ayah, kami sudah menginvestasikan 300 juta. Sisa 300 juta itu adalah dana operasional grup Y. Bagaimana kalau kita pertimbangkan lagi? Pertimbangkan apa lagi? Harga saham sekarang sudah naik sampai 60 yuan. Kalau kamu nggak beli sekarang, nanti nggak kebagian untung deh. Kasih aku. Beli saham chip Tianqia sebesar 300 juta. Setuju. Harga saham sudah naik sampai 80 yuan. Kita kapan mulai jualnya? Tunggu sampai 90 yuan. Itu harga psikologis para trader. Mereka mengatakan keluar. Akan jual saat harga mencapai 100 yuan. Tapi yang saya tahu, mereka bakal jual serentak saat harga 95 yuan. Semua yang masuk pasar nggak menyangka. Kita yang dapat kesempatan murah ini. Saatnya bilang. Jual saham chip Tianquan. Ayah, harga saham turun. Kalau nggak, kita yang jual duluan ya. Nggak bisa. Turun dulu. Katanya harga 100 yuan. Semua akan kabur bersama-sama. Sekarang pasti cuma turunan sedikit. Turun sampai 10 yuan ya. Ah. Beres sudah. Semua dana kita sudah terkuras habis. Ini selesai. Pasti masih ada cara lain. Masih ada cara apa lagi? Saat Jiang Cheng ada, zombie mereka masih bisa bantu aku, tapi sekarang. Ayah, aku akan pinjam uang ke Jiang Chen. Apakah dia akan setuju? Pasti. Bagus banget, berhasil. Ya, ini sudah selesai. Kita dapat untung banyak, kan? Kita kali ini menyerang mereka dengan hanya puluhan miliar. Pendapatan tidak kurang dari ratusan miliar. Keren banget. Ini semua berkat Jiang Sao. Mau aku temani kamu terbang? Sekretaris Nangong. Tapi nilai yang kamu ciptakan untukku, gak cukup buat aku kasih kamu naik gaji. Ah. Aku ini orang biasa saja. Makan dulu ya. Setelah makan, kita jalan-jalan dan nonton film, yuk. Bukannya itu yang biasa dilakukan pacar dan pacar. Siapa sih yang mau jalan-jalan?
makan, dan nonton film sama kamu. Kok aku merasa mereka nggak beres ya? Atasan Jiang Cheng makan bareng sekretaris. Ada apa ya? Sepertinya memang agak nggak enak. Aku tadi cuma bercanda kok. Hatiku cuma untuk kamu. Kalau begitu kita terlambat. Katanya kita cocok. Ternyata laki-laki memang tukang selingkuh. HMPH. Xiao Yu, itu Jiang Shao. Aku masih ada urusan sama Xiao Yu. Lain kali saja ya, Xiao Yu. Pacar kecil Lin Ruo Jiao juga suka dengar dia. Sudah larut malam, siapa yang cari aku? Jiang Chen, kamu kan gak tinggal bareng Lin Ruo Xiao. Itu ada hubungannya sama kamu. Aku masih ada kesempatan. Jiang Cheng, kamu masih marah sama aku. Aku gak sampai marah sama kamu. Ada apa bilang aja. Gak ada ya pergi saja. Jiang Cheng, aku datang cari kamu. Memang ada urusan. Aku mau pinjam uang sedikit. HMPH. Nona Y. Kamu yang dari grup Y, malah mau pinjam uang dari aku Jiang Cheng. Dulu juga dipakai buat nyokap simpanan. Jiang Cheng, gimana bisa kamu mikir aku kayak gitu? Aku karena perusahaan lagi ada masalah. Dana lancarannya terjebak. Gak ada cara lain makanya cari kamu pinjam uang. Oh. Kamu pakai uang perusahaan buat main saham. Iya, Jiang Cheng, gak banyak kok. Kalau aku ya pinjam 300 juta. 300 juta bukan jumlah kecil loh. Jiang Cheng, kamu dulu bukan gini. Dulu aku bilang mau 10 miliar. Kamu bilang kasih ya kasih. Sekarang cuma mau 300 juta. Masih minta dari kamu. Kamu aja gak mau kasih. Nona Ye, kamu juga bilang. Itu dulu. Lagi pula aku mau tegaskan. Uang aku bukan buat Ye King, tapi buat ibuku. Sekarang cuma mau 300 juta. Masih minta dari kamu. Kamu aja gak mau kasih. Nona Ye, kamu juga bilang. Itu dulu. Lagi pula aku mau tegaskan sekali lagi. Uang aku bukan buat manajer Ye, tapi buat pacarku. Jiang Cheng, kamu bukan bilang kita masih bisa lanjut. Kapan aku bilang? Ternyata dia belum maafkan aku. Jiang Cheng, aku tahu kamu benci aku. Kamu benci aku yang bikin keributan di pernikahan. Benci aku yang masih ingat Lin Chen di hatimu. Aku minta maaf padamu. Gak usah minta maaf. Aku juga gak butuh uangmu. Aku gak akan kasih kamu. Kamu boleh pergi. Jiang Cheng, kamu masih gak mau maafin aku. Aku tahu aku salah padamu. Aku bisa ganti rugi kamu. Bersama aku 3 tahun, kamu belum pernah sentuh aku. Sekarang aku ganti rugi kamu. Kamu kan suka aku. Aku penuhi kamu. Sosis aku bersih kok. Kamu saja datang. Nona Ye, saya rasa kamu salah paham tentang saya. Jiang Cheng juga bukan tipe orang yang memanfaatkan keadaan. Jiang Cheng. Selain itu, saya juga tidak tertarik dengan tubuhmu. Mau pinjam uang boleh. Pakai bajumu yang rapi. Kita jalan seperti biasa. Jiang Chen, kamu benar-benar mau pinjamkan uang ke aku? Pinjam uang boleh. Tanda tangani ini dulu. Kamu yakin tidak mau bunga? Cukup gadaikan industri fotovoltaik grup Y. Selama masa gadai.
Semua keuntungan dari industri fotovoltaik jadi milikku. Industri fotovoltaik adalah usaha paling jelek di grup Y, terus merugi. Apa? Aku tidak bisa terima ini. Jiang Chen, ternyata kamu memang masih suka sama aku. Ini malah seperti bantu aku secara tidak langsung ya. Oh bukan. Aku terima syarat ini. Kehidupan sebelumnya, industri fotovoltaik grup Y 3 bulan kemudian. Secara tak terduga menemukan sebuah paten baru. Biaya teknologinya turun 90%. Seketika jadi pilar utama grup Y. Jiang Cheng, terima kasih. Sama-sama, masing-masing dapat apa yang dibutuhkan. Jiang Cheng pasti masih cinta aku. Nanti aku yang urus sama kamu. Soal kerja sama. Tidak perlu hubungi sekretarisku. Cukup hubungi Nangong Xiaoyu saja. Sekretaris perempuan. Jiang Cheng, kamu gimana bisa pakai sekretaris perempuan? Ah, Kenapa aku nggak boleh pakai sekretaris perempuan? dulu waktu kamu sama aku, kamu selalu pakai sekretaris laki-laki. Nona Ye, kita sudah putus. Kamu jangan ikut campur urusan aku terlalu dalam. Kalau tidak ada urusan, kamu bisa pergi. Kamu masih mau tanya soal Lin Chen? Bukan. Aku tidak mungkin kasih dia jadi brand ambassador. Tapi aku baru saja investasi di acara otomotif. Nama acaranya Speed Partner. Aku bisa masukin dia ke sana. Biar dia nggak bisa cari orang lain sembunyi-sembunyi. Bos Jiang, Anda benar-benar murah hati. Kasih aku jadi brand ambassador aja ya. Bos Jiang, Bos Jiang, Bos Jiang. Apa dia nggak mau Lin Chen terus ganggu aku ya? Jiang Chen, aku akan jaga jarak sama Lin Chen. Aku sama Lin Chen nggak ada apa-apa kok. Itu maksudmu. Istirahat yang cukup ya. Baik, kamu juga istirahat yang cukup. Aku duluan keluar ya. Wanita ini namanya siapa ya? Ah, aku telat masuk kerja nih. Gagal absen. Aku bilang, Sekretaris Nangong, kamu udah berapa kali telat? Aku mau potong gaji kamu nih. Bos. Boleh. Tapi kamu harus traktir aku makan permen lagi. Permen apaan sih? Kayaknya kamu tidur cukup nyenyak. Gak boleh. Aku gak boleh kalah sama dia. Gak bisa. Mending potong gaji aku aja. Ya sudah, potong aja. Kamu beneran mau potong? Awalnya naik bus udah sesak. Tapi enak juga. Kamu malah bully aku sama bos. Ling Ruosio dia kan gak antar kamu kerja juga. Xiao-xiao jalannya gak searah. Makanya dia kabur. Ling Ruosio ke pacarnya sendiri segitu buruknya. Jangan salahin aku kalau aku mau rebut dia. Sebagai sekretarisku di Jiangcheng, kalau aku keluar kota, nanti aku beliin kamu mobil, oke? Beli mobil. Mobil yang aku beliin buat kamu. Kayaknya gak enak ya. Gak ada yang gak enak. Kamu sendiri bilang suka sama aku. Aku juga ngerasa kita cocok banget. Anggap aja ini hadiah buat pacar masa depan. Bagus banget. Pacar masa depan. Kok sekarang kamu udah mau jadi? Pacarku. Gak apa-apa kok. Sampai. Selamat siang, Pak. Bukannya mau beli mobil. Kok malah sampai sini? Mobil pasti dibeli. Tapi sebelum itu, aku beliin kamu makan dulu. Beliin kamu makan dulu. Aku gak punya uang. Gak apa-apa. Hari ini semua tagihan aku yang bayar. Serius. Kamu sebagai pacar masa depanku. Ini hak kamu. Aku belum setuju loh. Tapi kamu kan bilang suka sama aku. Ya sudah, aku setuju sama kamu. Kamu kan bilang suka sama aku. Kalau begitu aku gak setuju. Xiao-xiao, duit Jiang Chen gak dimanfaatin sayang banget. Aku juga tipe yang doyan banget. Jangan salahin aku ya. Kalau gitu aku gak sungkan lagi. Aku mau yang ini. Yang ini aja. Kenapa? Terlalu mahal ya? Maksudku. Kamu punya banyak sepatu dan baju yang harus dipadu-padankan. Satu tas aja gak cukup. Semua model baru yang masuk toko kalian. Aku mau semua warna.
Pacar. Semua aku bungkus ya. Profesor. Ini jauh lebih senang daripada ngeluarin duit buat Ye Xingyu. Xia Yue, aku mau taruh barang-barang ini ke dia. Kamu lihat sendiri ya. Aku pergi sendiri aja ya. Ini kartu eksklusifku. Kalau suka, bayar pakai kartu ini saja. Halo, tolong jaga pacarku ya. Wah, mobil ini keren banget. Aku mau yang ini saja. Bayar dulu ya. Baik, silakan ke sini. Lihat deh. Mobil Ferrari merah ini, apakah cocok denganku? Kalau sudah jadi partner balap cepat, pasti jadi pusat perhatian. Ya. Ye Qingyu. Kamu kenal aku. Sayang, tentu aku mau terus sama kamu. Ahahaha. Ketemu malam ini. Qingyu, gimana kalau ambil mobil ini saja? Lin Chen. Biarkan mobil ini yang mengakhiri hubungan kita. Baik, berapa harganya? Aku ambil. Katakan ke Jiang Chen lewat online. Aku. Tapi offline malah berduaan sama pria tampan. Memalukan sekali. Maksudmu apa? Kamu pikir pacarku gak punya uang buat beliin aku mobil ya? Pak, mobil ini sudah ada yang ambil. Aku yang ambil mobil ini. Kamu cari yang lain saja. Cantik, mobil ini harganya sedikitnya 3 miliar. Kamu mampu beli? Kamu tahu aku gak mampu beli. Aku lihat kamu cukup cantik. Tubuh kamu juga gak gemuk. Tapi malah beli mobil mewah. Sewa mobil kan juga cukup. Dasar bajingan. Ngomong apa kamu? Nona. Kalau Lin Chen suka mobil ini, gimana kalau kamu pilih mobil lain? Kalau dia mau, kasih saja. Kamu anggap dia siapa? Aku mau pesan mobil ini. Nona. Kok kamu punya kartu Jiang Chen? Tentu saja aku yang beri dia. Aku mau pakai kartu ini untuk mobil ini. Baik, Tuan Jiang. Jiang Cheng. Kamu benar-benar kasih kartunya ke dia. Kenapa? Ada masalah. Kartu ini dulu cuma kamu yang kasih aku pakai. Kenapa kamu bisa beri ke wanita lain? Kamu juga bilang itu dulu. Itu dulu. Sekarang, kita sudah putus. Kenapa kamu ikut campur? HMPH. Xiaoyu benar. Kartuku mau aku kasih siapa saja. Xiaoyu? Oh, Kamu sekretaris Jiang Cheng, Nangong Xiaoyu. Betul. Tidak mau ganti nama. Tidak berubah nama keluarga meskipun duduk. Memang sangat nakal. Jiang Cheng, kenapa kamu memberikan kartu itu ke seorang sekretaris? Dia punya alasan apa? karena aku suka dia. Karena aku sekarang punya ini. Apa itu? Jiang Cheng serius. Pak Jiang. Bukankah kamu beberapa waktu lalu baru saja dengan Lin Ruosio? Pak Lin dengan terbuka menyatakan perasaan. Kok sekarang malah berpindah dan berhubungan dengan sekretaris pribadinya sendiri? Hei, jaga mulutmu itu. Kenapa? Aku benar. Pak Jiang, kita memang ada urusan dengan sekretaris. Tidak ada urusan, sekretaris. Kalau kamu berani sembunyi-sembunyi lagi, jangan pakai jalan pintas cepat, supaya tidak kena blokir. Jiang Cheng sepertinya benar-benar akan memblokir aku. Pak Jiang juga tidak salah bilang apa-apa. Apa kamu mau main dua kapal sekaligus? Kenapa dulu aku tidak sadar kamu se-flirty ini? Dulu saat aku sudah pasrah di satu pohon, aku juga tidak pernah dengar kamu bilang sepatah kata baik pun. Urusan Ling Ruosio dan aku, urusan kamu apa? Xiao Yuer adalah pacar masa depanku. Siapa yang berani ganggu dia? Aku yang akan ganggu balik. Pria ini sepertinya agak keren juga. Tapi kamu juga nggak boleh pukul-pukul orang. Aku nggak boleh pukul kamu. Aku nggak boleh musuhi donatur. Papa boleh pukul. Pak Jiang benar sekali. Pukul dengan bagus. Hehe. Pak Jiang, tadi aku ngomongnya kasar. Aku minta maaf ya. Minta maaf. Maaf ya. Jiang Cheng, bisa nggak kamu jangan pakai kekuasaan untuk menekan orang? Aku nggak suka.
Aku nggak butuh kamu suka. Kamu benar-benar nggak peduli sama perasaanku sama sekali. Aku peduli. Aku cuma peduli sama pacarku sendiri sudah cukup. Xiao Yan, kalau kamu merasa nggak puas, aku langsung blokir dia. Jangan. Jangan, kita bicara baik-baik. Jangan blokir aku ya. Jangan. Jangan. Kita bicara baik-baik. Jangan blokir aku ya. Oh, hehehe. Nona Nangong, iya kan? Nona Nangong, tadi mulutku kelewatan. Aku sendiri yang tampar diri sendiri. Nona Nangong, kamu sudah puas? Lumayan. Aduh, Bos Jiang, lihat, pacarmu sudah nggak marah lagi kan? Jangan dipikirin lagi ya. Lin Chen, aku kok nggak pernah sadar ya sebelumnya. Jiang Chen, kamu benci banget sama Ling Chen ya, sampai harus ngerendahin dia gitu. Bukan ngerendahin sih. Aku cuma penasaran, orang sejelek itu. Kenapa kamu, Ye Qingyun, suka sama dia? Jiang Chen, kamu masih cemburu sama Lin Chen ya? Bos Jiang, aku salah. Aku nggak seharusnya rebutan cewek sama kamu. Bukannya kamu suka Ye Qingyu. Aku kasih dia ke kamu saja. Sudahlah ya. Jangan dipikirin terus ya. Kamu bilang apa? Kasih dia. Kamu bilang apa? Kasih dia. Lin Chen, kamu anggap aku apa sih? Barang ya? Qingyu, kamu kan bilang suka aku. Ya harusnya kamu tunjukin dong. Serahkan diri kamu ke Bos Jiang. Biar Bos Jiang maafin aku yang gegabah. Kan? Hahaha. Kamu nih, Ning Cheng, kamu kok bisa gitu sih? Aku udah ngasih banyak buat kamu. Kamu malah kayak gitu sama aku. Bukannya aku yang maksa kamu. Itu semua kan kamu yang mau. Ya sudahlah. Intinya sekarang kamu udah jadi orangnya Bos Jiang. Ning Chen, kamu kok bisa gitu sih? Diam. Bos Jiang, Anda puaskan. Pertunjukannya keren banget. Bos Jiang senang lihat itu aja sudah cukup. Bos Jiang, tenang saja. Aku pasti bakal tampil maksimal kalau disuruh naik panggung. Pasti deh. Hehe. Tapi aku kapan bilang mau kamu yang tampil sih? Bukan. Bos Jiang. Maksud Anda apa sih? Aku juga sudah minta maaf, Ye Qingyu. Aku juga sudah balikin kamu. Kamu gak bisa tiba-tiba batalin kontrak. Terus memblacklist aku. Pacarku bilang. Kamu tuh nyebelin banget. Memang nyebelin. Kalau orang kayak dia. Kalau jadi bintang besar, pasti bakal ngerusak banyak anak kecil. Aku juga nggak suka. Mending langsung aja di blacklist. Biar gak ganggu anak di bawah umur. Kalian jangan maksa aku. Lin Chen, kamu ngapain? Lepasin dia, Lin Chen. Jangan buat hal bodoh. Kalian yang maksa aku. Aku cuma pengen terkenal. Aku cuma pengen jadi bintang. Apa salahku? Jangan takut, Xia Yuer. Kamu mau ikut acara, kan? Mau jadi brand ambassador? Ya, aku sudah setuju semuanya. Aku nggak percaya kamu tadi cuma main-main sama aku. Sekarang aku telepon buat atur semuanya untuk kamu. Mau ikut acara apa? Mau jadi brand ambassador apa? Aku sudah setuju semuanya. Serius? Serius. Ikut Partner Express. Itu kan brand besar. Ya, aku bahkan bisa kasih kamu duit. Kalau nggak bisa kasih kamu, aku. Hei. Lepaskan aku, lepas aku. Tadi aku takut banget. Sudah aman sekarang. Bawa dia ke kantor polisi. Jiang Cheng. Aku salah? Jangan tangkap aku. Qingyu, tolong bilang sesuatu untuk aku. Aku nggak bisa masuk penjara. Lin Chen, kamu baru saja melakukan kejahatan. Aku nggak bisa bantu kamu. Qingyu, bukankah kamu paling mencintaiku? Aku tadi cuma lagi bingung sesaat. Kamu nggak boleh pura-pura nggak lihat dan nggak tolong aku. Ye Xingyu. Aku kira orang yang pernah aku cintai itu kamu. Tapi aku salah. Yang aku cintai cuma bayangan putih bersih dalam hayalanku. Bukan kamu yang nyata di kehidupan ini. Jiang Chen dan Lin Chen pantas mendapatkan hukuman. Aku tidak akan membela mereka. Lin Qingyu, Jiang Chen, keluar sini. Aku akan bunuh kalian. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jiang Chen, terima kasih. Lin Chen itu sangat jahat. Harusnya polisi benar-benar mendidiknya. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit untuk diperiksa dulu. Shark, aku mau bilang sesuatu. Katakan tidak padamu. Mari kita balikan saja. Jiang Chen,
Selama waktu ini, apapun yang aku lakukan, rasanya selalu kurang sesuatu dalam hidupku. Bayangan kamu ada di mana-mana. Aku nggak bisa tanpa kamu. Terus apa hubungannya dengan aku? Jiang Chen. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Aku bisa ninggalin kamu, loh, hari-hari tanpa kamu. Serius? Aku bahagia banget. Aku nggak perlu siapin kamu makan 3 kali sehari. Teh hangat, air hangat. Nggak perlu repot bikin suasana romantis dan penuh makna buat kamu. Nggak perlu bantu kamu atasi krisis bisnis dan krisis publikasi. Aku juga nggak perlu capek-capek, hujan-hujanan, ngerjain hal yang capek tapi nggak dihargai. Itu kamu lihat aku seperti itu, ya. Tidak perlu balas dendam. Tidak perlu terus melayani. Tidak perlu terlalu hati-hati. Tidak perlu merendahkan diri. Hidup santai seperti ini baru namanya hidup. Hidup jadi pecundang yang berusaha tapi tak dihargai. Mending kamu biarkan orang lain yang berjuang. Jiang Cheng, aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Dulu aku tidak peduli perasaanmu. Aku minta maaf. Kita balikan. Ya. Xiao Chen, aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Dulu aku tidak peduli perasaanmu. Aku minta maaf. Kita balikan. Gimana? Aku tolak. Kenapa kamu jelas masih mencintaiku? Kenapa kamu begitu? Kamu bohong aku. Lin Ruok Xiao itu pacarmu. Malah kasih Chang Xiang Sisou padanya. Sekarang pura-pura dia pacarmu. Mengejarnya. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu melakukan ini cuma buat bikin aku marah. Bikin aku cemburu. Apa kamu terlalu berhayal sendiri? Berhayal sendiri. Kamu tolak aku yang sudah berkorban. Lalu aku harus menggadaikan bisnis paling merugi milik grup Y. Buat kamu pinjam uang. Padahal kamu jelas masih peduli dan mencintaiku. Cuma transaksi biasa. Omongin uang, bukan cinta. Zhang Cheng, kenapa kamu begini? Kamu jelas bilang di WeChat padaku. Kita masih bisa lanjut. Sayang. Tentu aku ingin lanjut sama kamu. Kasih sayang. Bukankah aku sudah hapus kamu? Sekarang sudah beres. Ini aku yang kirim. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang nggak boleh sama Yang Chen? Ye Qingyun. Aku yang kirim. Oke. Jiang Chen, aku tahu itu kamu yang kirim. Kalau kamu masih cinta aku, beranikan diri bilang saja. Jangan biarkan dia bohong. Nona Ye, pesan itu memang aku yang kirim. Sebagai pacar Jiang Cheng saat ini, aku pakai HP pacarku membalas. Apa salahnya? Malah pura-pura. Aku kasih kamu harapan dulu. Lalu buat kamu putus asa, biar kamu nanti nggak ganggu Jiang Cheng lagi. Itu Jiang Cheng. Kamu juga mikir gitu. Kalian berdua kerja sama, main-mainin aku bareng. Nona Ye, aku nggak ada niat main-mainin kamu. Kalau kamu merasa terganggu, aku minta maaf. Tapi aku harus tegaskan lagi, kita sudah selesai. Dia nggak akan peduli aku. Ayo kita pergi. Jiang Chen, Jiang Chen. Jiang Chen, dasar bajingan. Jiang Sao, dokumennya sudah beres. Sekarang kamu bisa ambil mobil dan jalan. Tidak, kamu yang bilang duluan. Jiang Cheng, aku bukan sengaja pakai WeChat kamu. Gak apa-apa, kamu kan pacar aku sekarang. Pakai WeChatku itu sudah sewajarnya. Kamu serius? Aku dan Ye Qingyu sudah putus. Sama Lin Ruosio juga cuma main-main doang. Xia Yuer, aku benar-benar suka kamu. Kamu yang pacar resmi aku. Mau aku bilang ke Jiang Chen soal hubunganku dengan Xiao Xiao? Sudahlah, nanti kita omongin lagi. Coba pakai mobil barumu aja. Hei, bocah. Kamu buka pintu penumpang buat apa? Apa kamu mau aku yang nyetir? Aku yang nyetir ya. Mobil ini aku yang beliin, kamu gak nyetir siapa lagi? Kamu gak mungkin gak punya SIM kan? Masa sih? Aku lulus tes teori cuma butuh 3 kali coba loh. Cewek bangsawan lulus teori cuma 3 kali coba. Kalau gak percaya aku yang nyetir aja. Aku ini sudah jago nyetir. Loh. Mas ganteng, kakak bawa kamu keliling ya? Kok mobilnya gak jalan ya? Itu mobil apa sih? Hahaha, maaf ya. Salah pencet. Kamu ini bisa apa nggak sih? Tentu bisa dong. Kamu pelan-pelan aja nyetirnya. Siang Kiang dulu belum pernah ngajak aku ngebut kayak gini. Seru banget. Deh. Pelan-pelan dong. Aku malah merasa belum cukup cepat. Harus lebih cepat lagi. Hati-hati, ada mobil di depan. Lawan arah. Oh. Nona,
Apakah Jiang Chen ada di kantor? Aku sudah telepon dia tapi gak ada jawaban. Pak Jiang pagi-pagi sudah pergi sama Nona Nangong. Sampai sekarang belum pulang. Pak Lin, Anda cari dia ada urusan. Seharian belum pulang. Telepon Xiao Yuer juga gak diangkat. Sialan Jiang Chen. Jangan-jangan dia ganggu Xiao Yuer. Aku harus cari mereka sekarang juga. King Yun, kamu sakit perut ya? Aku sudah buatkan bubur millet buat merawat lambungmu. Aku suruh buang bawakan ke kamu. Ingat ya, harus dimakan. Qiuyu, meski kamu gak mau ketemu aku, tapi hari ini hari ulang tahunmu. Aku sudah menyalakan kembang api untukmu. Kamu lihat ke atas. Seluruh kota bisa melihatnya. Xingyu, aku hampir sampai puncak Everest. Katanya kalau kamu berdoa di sana, Tuhan akan mendengar. Aku mau berdoa. Semoga kita tak akan terpisah di kehidupan ini dan selanjutnya. Xingyu, aku sudah membujuk orang tua. Bulan depan kita akan menikah. Xiang Cheng, Aku menyesal. kamu mau balik nggak? Lin Ruok Xiao, kamu cari aku ada apa? Ye Qingyun sama Jiang Chen hilang. Apa? Kamu bilang Jiang Chen hilang. Ini kenapa? Dia pagi-pagi sudah bawa Xiao Yuer pergi jalan-jalan. Nggak di kantor. Apalagi nggak di rumah. Aku sekarang nggak bisa hubungi Xiao Yuer sama sekali. Kamu bilang itu sekretarisnya, kan? Iya. Aku curiga dia bawa Xiao Yuer kabur. Benar juga. Mereka nginap di hotel. Kamu sama Jiang Chen sebelumnya nginap di hotel mana? Cepat bawa aku ke sana. Jangan sampai dia ganggu Xiao Yuer. Aku sama Jia Cheng nggak pernah nginap bareng. Apa? Bukannya kamu mantan pacarnya? Ah sudahlah, jangan bahas itu dulu. Siang tadi aku lihat mereka beli mobil di dealer 4S. Mobilnya ada GPS. Pegawai toko pasti tahu. Aku akan telepon tanya. Oke, kamu cepat tanya ya. Mereka pergi kemana? GPS nunjukin di jalan tanpa nama. Posisi tidak berubah. Jangan-jangan mereka kenapa-kenapa. Kita cepat cari mereka. Xia Yuer, Xia Yuer. Xia Yuan. Xia Yuan. Aku kaget banget. Kita keluar dulu. Ada apa ya aku? Kaki aku kayak terkilir. Aku sudah bilang kamu harus jalan pelan-pelan. Untungnya nggak parah. Cuma kaki terkilir, kamu harus bersyukur. Aku mana tahu ada yang nyalip dari arah berlawanan. Oh sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orangnya nggak kenapa-kenapa sudah cukup. Mobil juga rusak. HP juga nggak ada sinyal. Cari tempat nginap di sekitar sini saja. Ah. Nanti malah digigit nyamuk. Ayo pergi. Aku nggak bisa jalan. Xiao Yu, turun kapal. Kenapa nggak ada orang? Airbag juga nggak ditemukan. Mereka harusnya masih di dekat sini. Kita cepat cek. Semoga Jiang Chen baik-baik saja. Semoga dia baik-baik saja. Kalau nggak, aku nggak akan biarin dia. Selamat pagi. Turunin aku dulu. Mas, tolong buka 2 kamar. Aduh. Maaf ya, kalian berdua. Kita cuma punya 1 kamar kosong. 1 kamar saja. Mas, coba cek ada kamar lain nggak? Selama libur hari nasional, banyak pasangan muda yang datang. Tempat kami sampai penuh sesak. Sungguh penuh banget. Ya, lagi pula kalian kan pacaran. Tinggal 1 kamar juga nggak masalah. Kami.
Terakhir kali lihat pacarmu aku sampai risih, loh. Suara di sini memang kurang kedap, tapi hari ini hujan badai, jadi kalian gak usah takut suaranya kegedean sampai digoda orang. Pak, Kok tiba-tiba hujannya deras banget? Ya, entahlah mereka pergi kemana. Jangan khawatir, orang-orang tadi di jalan bilang mereka lihat Jiang Cheng. Seharusnya dia nggak berbahaya. Siapa juga yang khawatir sama Jiang Cheng? Aku khawatir sama Xiao Yuku. Ah, Li Ruok Xiao, Jiang Cheng itu pacarmu, kan? Tapi kamu malah nggak peduli sama dia sama sekali. Kamu sama Namong Xiao Yu sebenarnya apa hubungan kalian? Itu urusanku. Nggak perlu kamu tahu. Di hatiku, Xiao Yu jauh lebih penting daripada Jiang Cheng 1000 kali lipat. Kamu sangat peduli sama Namong Xiao Yu. Tapi kamu nggak sadar dia lagi ngendus-ngendus kamu. Kan? Maksudmu apa? Jiang Cheng bilang ke aku, Namong Xiao Yu itu temannya dia. Bukan Jiang Cheng. Maksudnya apa? Kayaknya ada yang lebih sial dari aku nih. Dikhianati sahabat sendiri. Malah Jiang Cheng yang ngerebut pacar. Xiao Yu, kamu jangan sampai ketipu Jiang Cheng. Pria itu nggak ada yang baik. Maksudmu apa sih? Aku malas ngomong sama kamu. Tolong carikan aku kamar. Juga carikan satu buat aku. Maaf, cuma tersisa satu kamar dengan tempat tidur besar. Ya sudah, ambil satu kamar saja. Kenapa? Kalian berdua perempuan semua. Masih malu-malu. Hehe, santai saja. ya sudah, ambil satu kamar saja. Kamar 886. Tepat di sebelah 888. Oke. Oke. Sial. Sia Owen, sedikit berisik. Baiklah. Oke deh. Sia Oyu. Kok aku kayak dengar suara Xiao Yu? Kok aku nggak dengar? Kamu salah dengar. Deh, cepat masuk. Aku mau mandi. Mandi. Masa iya badan basah kuyup nggak mandi? Masa nggak mandi? Xiao Yuer, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Jiang Chen, apa kamu sudah tidak sakit lagi? Sakit banget. Sepertinya memang sudah tidak sakit. Zhang Chen, kamu hebat banget. Kamu juga harus tahu aku siapa. Terus, kamu rencana mau ngapain malam ini? Siapa sih yang mau kasih? Kamu ngapain? Aku benar-benar ngerasain ini. Siapa yang mau? Gayamu bikin aku langsung kena banget. Aku dan Ye Qingyu sudah selesai. Sama Lin Ruosio juga cuma main-main doang. Sia Yuer, aku benar-benar suka sama kamu. Kamu yang benar-benar pacarku. Jiang Chen, kamu beneran suka aku? Iya, suka. Maaf ya, Xiao Xiao, aku rasa aku lebih suka cowok. Sudah malam banget, aku juga nggak tahu Xiao Yuer lagi ngapain. Nggak ada suara apa-apa. Kamu ngapain? Ayo, sini-sini. Dekat-dekat sini.
Akhirnya ketemu juga. Kok aku kayak dengar ada yang manggil Xiao Xiao. Ada sih, mau aku cek dulu. "123. Kamu kan dengerin orang lain, kan? Ya udah. Biarin aja mereka. Masa nggak boleh didengerin orang lain? Emang ada apa sih yang enak didengar? Aku mau tidur dulu ya." Aku beneran gak ngerti gimana cewek sebelah bisa tahan. Kamu urusan apa sih? Tidur dong, ya. Ribut banget. Masih mau tidur nggak dibolehin? Nggak bisa. Kamu harus ikut aku negosiasi. Nggak mau. Kamu aja yang pergi sendiri. Nggak bisa. Yeking you. Kamu harus nemenin aku. Ayo jalan. Ayo. Aduh. Dentum. Sosis. Aku ini es raja. Ya. Ngomong apa sih? Aku ini legal, bro. Mending aku cek dulu deh. Mending aku cek dulu deh. Sosis. Jiaxin. Xiao Yu. Jiang Cheng. Kamu ngapain sama Xiao Yu? Jiang Cheng. Tadi itu kalian yang... Kalau kalian sudah masuk, aku resmi nyatakan. Yang aku punya, yang nggak ada di orang lain. Aku yang punya.